Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore pemirsa warahmatullahi TVRI wabarakatuh. Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya Firgi kembali hadir menjumpai Anda di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Seperti biasa di sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak kajian-kajian Islam dengan tema yang sangat menarik tentunya. Dan pada kesempatan di sore hari ini saya tidak sendiri karena di studio TVRI Bangka Belitung telah hadir Ustadz Ruslan STHI akan berbagi ilmu di sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, wabarakatuh. Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Barakallah. Ustadz. Jadi kita akan mengulas tema yang sangat menarik di sore hari ini terkait dengan moderasi beragama bersama IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Mungkin banyak yang belum tahu dengan tugas dan peran IPARI itu sendiri. Nanti boleh Ustadz berikan pencerahan untuk kita semua yang sini. Dan selain Ustadz yang bergabung di studio TVRI Bangka Belitung, kami juga kehadiran dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Mangkol. Assalamualaikum ibu-ibu. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik, nanti kita akan mengulas tema yang sangat menarik, Bu. Jadi ibu-ibu bisa bertanya kepada Ustadz nanti terkait tema kita di sore hari ini. Nah, berbicara terkait dengan moderasi beragama ini kan bisa diartikan cara pandang Ustadz ya. Iya. Cara pandang bagaimana cara kita untuk menyikapi sebagai umat yang beragama. Dan bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan dari kitab-kitab yang kita anut. Salah satunya adalah Al-Quran. Iya. Nah, bagaimana Islam mengajarkan kita terkait dengan moderasi beragama, kita akan mengulasnya pada sore hari ini bersama dengan Ustadz. Dan seperti biasa di segmen pertama ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari Ustadz. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa TVRI Kepulauan Bangka Belitung, kepada host yang kami hormati, dan terkhusus kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas dari Desa Mangkol ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis urhli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang budiman di seluruh tanah air, terkhusus di Kepulauan Bangka Belitung. Sebelum saya menyampaikan uraiannya, ada pantun buat ibu-ibu ini untuk menghibur ibu-ibu. Boleh ya ibu-ibu ya? Buah nanas, buah sirsak. Cakep. Dibungkus daun pinang. Harum aromanya di atas piring segi 5. Kami penyuluh Kemenak Kota Pangkal Pinang mengajak bapak-bapak, ibu-ibu meriahkan Lebaran Yatim dan Difabel 2025. Jadi untuk Lebaran Yatim dan Difabel 2025 ini jatuh 10 Muharram tanggal 4 Juli 2025. Silakan bapak, ibu-ibu yang di rumah untuk memberi santunan pribadi maupun dikoordinir oleh kawan-kawan penyuluh yang ada di lingkungan kecamatannya masing-masing, terkhusus penyuluh agama Islam kepada anak-anak yatim piatu dan difabel yang nggak cacat. Jauh-jauh kapal datang, pasang bendera setengah tiang. Jauh-jauh ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Mangkol datang menghadiri acara Lentera Kolbu RRI Bangka Belitung yang tersayang. Baiklah, Bapak, Ibu-ibu, dari materi yang kami angkat ini, moderasi beragama di IPARI atau bersama IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kota Pangkal Pinang. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia ini merupakan mandat dan perintah langsung dari Dirjen Bimas Islam kita yang terbentuk tahun 2023 kemarin, bahwasanya keseluruhan penyuluh agama yang ada di lingkungan Kementerian Agama, baik itu penyuluh agama Hindu, Buddha, Konghucu, itu bergabung di organisasi profesi. Apalagi sekarang ini banyak kawan-kawan kita yang lulus P3K, yang basicnya S1 itu menjadi penyuluh agama yang langsung diangkat P3K. Nah, yang basicnya SMA, penyuluh non-PNS kemarin,
itu sebagai tenaga kerja di KUA sebagai bidang operator. Untuk moderasi beragama ini ada 4 pilar tentunya yang sama-sama kita ketahui. Bersama IPARI Kota Pangkal Pinang dalam kesederhanaannya kami akan menguraikan dan menyampaikan. 4 pilar yang dimaksud itu yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan keempatnya akomodasi dan penerimaan terhadap tradisi dan budaya. Dalam kacamata kita, pengetahuan kita, dan dalam rasa yang kita lakukan di lingkungan tempat tugas kita, terkhusus di Kota Pangkal Pinang, untuk komitmen kebangsaan ini, Pancasila adalah harga mati dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah menjelma dalam seluruh tubuh anak bangsa. Karena perjuangan kemerdekaan terdahulu tidak hanya kawan-kawan atau senior-senior kita atau para pendahulu kita yang hanya beragama tertentu. Jadi komitmen kebangsaan ini untuk saat ini anak-anak muda kita, terutama ibu-ibu yang senantiasa mengawasi anak-anaknya dan bapak-bapak yang belum tentu menjamin anaknya bisa terjaga dalam hal akhlaknya, dalam segi pergaulan, dunia bebas, dunia ini itu. Nah, tolong disampaikan, tolong diingatkan anak-anak generasi muda kita, apalagi NKRI kita untuk tahun 2045 itu merupakan generasi Indonesia emas yang akan kita persiapkan. Artinya kami sendiri saat ini umur 40-an lebih, apakah sampai di umur 2045 nanti, terutama ibu-ibu juga. Yang penting kita punya semangat untuk menjaga harga diri keluarga kita, tetap komitmen dalam kebangsaan, dalam keagamaan yang jangan sampai terpecah belah. Untuk toleransi, alhamdulillah di sekitar lingkungan kita Kota Pangkal Pinang maupun di Kepulauan Bangka Belitung, masyarakat kita sangat luar biasa rukun. Tidak ada gejolak walaupun ekonominya susah bagaimanapun, dan insya Allah untuk toleransi saling membantu. Budaya gotong royongnya kita aktifkan kembali, kita hidupkan kembali. Rasa kegembiraan gotong royong itu sangat luar biasa antar ragam agama. Mengenai anti kekerasan juga, ragam dari tempat pelaksanaan lingkungan kita tinggal, bergaul, kerja. Kami menghimbau kepada para pemirsa agar kekerasan ini jangan ditampakkan. Setidak-tidaknya dalam bahasa tubuh, dalam bahasa lisan, dalam bahasa jempol pada saat kita ngetik, menyinggung perasaan orang, masang status sedikit-sedikit, menyindir orang, tetangga, segala macam, itu kena undang ITE. Kemudian akomodasi dan penerimaan terhadap tradisi dan budaya. Untuk akomodasi penerimaan terhadap tradisi dan budaya, alhamdulillah, terkadang kita sering melihat dan kami juga punya keluarga dari sebelah istri yang non-muslim. Bila mana mereka berkesempatan ingin melaksanakan ibadah, kita antar. Itu tidak mengurangi keimanan kita. Jadi lakum dinukum waliyadin itu tetap kita jaga. Di IPARI tersendiri umur kita baru 2 tahun. 2023 kita dikukuhkan di bulan suci Ramadan. Ikatan Penyuluh Agama yang ada di khususnya pengurus daerah Kota Pangkal Pinang dan Sebangka Belitung ini ada. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas yang hadir pada kesempatan hari ini, ada kesempatan persoalan apapun, silahkan untuk berkonsultasi. Silakan untuk datang ke KUA terdekat. Walaupun warga kita, masyarakat kita itu non-muslim, Konghucu segala macam, tetap kita layani. Akan kita arahkan seperti ada warga kita Konghucu menanyakan bagaimana mendirikan rumah ibadah. Jadi sebagian kawan-kawan agak terkejut. Tetap kita sampaikan. Karena kami merasa sebagai pelayan masyarakat, abdi negara, apa yang sudah disampaikan dari segala macam pendidikan, kita sampaikan hal tersebut. Tinggal kita antar kemana tempatnya kepada yang lebih berhak untuk menyampaikannya kembali.
Jadi di IPARI ini sangat luar biasa, Pak. Kegiatan apapun yang penting NKRI-nya tetap terjaga. Persoalan ibadah rutinitas itu masing-masing. Jangan saling mengajak atau memaksa untuk mengikut akidah seseorang kepada orang lain. Karena itu sudah tamat, sudah selesai. Dalam Islam sendiri itu dikatakan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku, dalam surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan menyebut nama Allah dalam keadaan sadar, kita sebagai umat beragama tetap menjalani, melayani kerukunan umat beragama, jangan sampai terpecah belah. Dalam Al-Quran juga surat An-Nahl ayat 18. Wa inna tattu ni'matallahi latuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam kajian moderasi beragama yang kami pahami di sini, terkhusus dalam akidah Islam, dalam pandangan sosiologi Islam, dalam pandangan komunikasi Islam, teologi Islam, ini nikmat Allah yang tersembunyi di sini banyak. Tinggal apakah seperti simbol dari TPI tadi, bersihkan hati, bersihkan diri, sucikan hati, inspirasi diri. Subhanallah. Selama kita berjiwa besar, apa yang dilakukan oleh umat beragama lain, kita tetap menghargai. Silahkan mereka untuk melakukannya. Tetapi jangan sampai mengganggu suasana kerukunan dan keakraban lingkungan yang sudah terjaga selama ini. Itu yang mesti kita jaga. Ada juga di sini kami kutip, karena ini juga patut kami sampaikan, karena kita bicaranya di IPARI ini, kita diamanatkan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kita mengetahui kalau kami di IPARI ini, Bu, jadi agama Konghucu, mereka punya kitab, setidak-tidaknya mereka punya dasar, kita mengetahuinya. Nah, salah satu contohnya dari Kristen Protestan, mereka memahami untuk moderasi beragama ini, hiduplah dalam perdamaian dalam semua orang. Artinya kan logika nasionalis semua. Nah, di dalam kitab Roma ayat 12:218, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hal ini merupakan suatu kalimat perintah, jadi kepada kita seluruh manusia, ini dalam pandangan yang Kristen Protestannya, agar tidak dibatasi untuk golongan atau kelompok, jadi kepada siapa saja kita diperintahkan untuk hidup damai. Ini sangat luar biasa dari pemahaman saudara kita yang Kristen Protestan, saudara NKRI kita. Dari Kristen Katolik, dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1913, keterlibatan ini adalah bentuk pengabdian sukarela dan luhur yang berlandaskan pada martabat pribadi manusia. Dalam pemahaman agama Hindu, kawan kita yang penyuluh agama Hindu menyampaikan kesederhanaannya untuk kita memahami, karena kita bukan dari penganut agama Hindu, bahwasanya moderasi adalah keniscayaan dalam suatu praktek agama Hindu. Moderasi dengan cara apapun seseorang mendekatiku, dalam kitab mereka yaitu Sloka 11 bab 4 Bhagavad-Digda. Aku menerimanya karena sesungguhnya setiap jalan yang ditempuh manusia adalah jalanku, adalah jalan menujuku. Kalau kita dalam Islam, ku itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Buddha, yaitu Mahapariনিbbana Sutta, yakni Ananda, nasihatnya, selama bangsa Fatji berkumpul secara rutin, bertemu dengan rutin, berpisah dengan rukun, dan menjalankan tugas dengan rukun, mereka akan menjadi bangsa yang bermartabat
kuat, maju, tidak mengalami kemunduran. Insya Allah untuk 2045 selama kita berhajat masih kuat lillahi ta'ala untuk anak-anak dan generasi kita. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya. Satu lagi dari pemahaman dari kawan-kawan kita yang Konghucu, dalam kitab Tiong Yong bab utama 1 tersurat, firman Tian Ning itulah dinamai watak sejati atau Xing. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai Dao, yaitu jalan suci. Bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamai Jiao atau agama. Bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa, dari hal yang akan kami utarakan, kemudian akan kita bahas nantinya dari ragam pertanyaan, selama Allah berkehendak, insya Allah kita semua yang hadir menyimak, yang hadir di sini, selamat dunia akhirat, anak-anak keluarga kita, bangsa dan negara ini, insya Allah. Demikianlah host, kita menghemat waktu karena ibu-ibu ini sudah ada kode ingin bertanya. Terima kasih. Sebelumnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi ada 4 poin Ustadz ya, terkait dengan moderasi beragama ini. Pertama tadi komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodasi penerimaan tradisi dan budaya. Oke. Tadi kita singgung juga bahwa generasi kita menuju generasi emas 2045. Apakah generasi kita sudah siap untuk moderasi beragama ini atau bagaimana dari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia mempersiapkan ini? Kita akan ulas lagi setelah jeda berikut ini. Dan saudara jangan kemana-mana, telah bersama kami di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi untuk negeri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Bagi Anda yang baru saja bergabung di sore hari ini, tema yang kami angkat adalah moderasi beragama bersama IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Dan masih bersama dengan narasumber kami, Ustadz Ruslan dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Mangkol. Nah Ustadz, terkait dengan moderasi beragama ini, kita tahu bahwa generasi kita sekarang ini tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Handphone, gawai, gadget. Nah ini kadang-kadang dari kita pengaruhnya sangat kuat Ustadz. Apalagi kayak radikal bebas, termasuk juga dengan banyak ajaran-ajaran yang mengundang kebencian. Nah ini bagaimana dari IPARI sendiri untuk memberikan edukasi kepada generasi kita sehingga mereka tidak terjerumus nantinya Ustadz. Oh iya. Baik. Dari setiap profesi kawan-kawan penyuluh agama, setiap agama, di lingkungan keberadaan mereka tempat beribadah, itu disampaikan kepada generasi mudanya. Bagi kami yang penyuluh agama Islam, kita melaksanakan bersama kebijakan Kepala KUA, yaitu ada semacam penasihatan perkawinan. Ada yang namanya program BRUS. BRUS itu bina remaja, nah untuk usia persiapan pernikahannya. Jadi kenakalan anak remaja saat ini dalam tanda kutip itu mereka merasa bangga tersendiri dengan jiwa mereka. Jadi dari lagu Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Terkadang kita sebagai orang tua juga, karena saya pribadi juga punya anak, kita harus mengakui dan jujur. Kita sendiri kurang untuk membangkitkan jiwa dan raga kita agar anak-anak kita ini tidak mudah untuk terjerumus. Nah, efektivitas untuk menjegal agar anak tersebut tidak terpengaruh dari dunia luar. Pendidikan di rumah, seringkali terkadang kedua orang tua, suami istri, ribut-ribut, masalah beras, depan anak.
itu mempengaruhi psikologi anak yang bersangkutan. Nah, akhirnya dari mulut ke mulut anak-anak ini cacak curhat sama kawan-kawannya. Akhirnya terlena. Ayo kawan, saya ini habis paket nih, gimana caranya? Yuk ngikut sebentar, terus sendal tetangga hilang. Nah, hal-hal seperti itu yang di luar dugaan kita. Dan kenakalan dari remaja sendiri mengenai dunia maya, mereka sering upload itu, upload ini, judi online, ada yang judi hack domino, gitu kan, nafsunya luar biasa, beli, taunya ayam tetangga hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi semua itu mudah-mudahan tidak menjadi ranah hukum kepada generasi kita yang akan datang ini. Kalau generasi kita yang sudah tertangkap basah, ya mau tak mau. Nah, itu bidang hukum memang ada tempatnya. Kembali lagi kepada kami, proses dari IPARI untuk menjegal atau mencegah hal-hal anak-anak remaja seperti itu, mempersiapkan generasi 2045 emas, kita mensupport, kita mensosialisasikan selalu program-program keagamaan kepada masing-masing pemuda yang satu keimanan dengan kita, seperti itu. Oke, berarti sudah ada upaya juga Ustadz ya? Iya. Oke, kalau di Bangka Belitung sendiri Ustadz, kalau kita melihat generasi muda kita, apakah sudah benar-benar menerapkan moderasi beragama ini? Atau ada kendala juga selama ini yang dihadapi oleh IPARI dalam memberikan pemahaman itu? Kalau kendala yang sangat krusial sekali, kami merasakan di lapangan, alhamdulillah tidak ada. Tidak ada, oke. Yang terpantau, yang terlihat. Tetapi yang tersembunyi ini tetap akan kita mencari. Karena IPARI tidak semata-mata kita bergerak sesama kawan-kawan penyuluh agama yang berlainan agama. Kita juga kerjasama dengan Densus 88, kita juga kerjasama dengan instansi lain, dengan lembaga lain, ormas yang lain. Silakan, IPARI menunggu. Se-Indonesia IPARI yang anggotanya penyuluh agama yang diakui, baik melalui SK Kanwil, Kemenang Kabupaten Kota, welcome. Kami siap menyambut dan kami siap menantang kalau ada yang mengganggu NKRI. Oke, baik Ustadz. Dan kali ini kita akan memberikan pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim yang akan bertanya, dan juga saya akan mengundang untuk seluruh pemirsa TVRI Bangka Belitung yang ingin bertanya kepada Ustadz, silakan mengirimkan pertanyaannya melalui akun media sosial kami dengan tema moderasi beragama bersama IPARI. Kali ini saya akan menuju ke ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Mangkol. Nah, ibu-ibu yang ingin bertanya saya persilakan Ibu. Boleh sebutkan namanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Herni dari pengajian Majelis Taklim Al-Ikhlas Mangkol, ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana sikap kita, itu tetangga kita ada yang non-muslim, dia mengundang kita pas ada acara, itu gimana Pak Ustadz sikap kita? Karena kita Islam itu non-muslim. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Oke, baik, terima kasih Bu Herni dari Ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Mangkol. Ini pertanyaan sangat menarik Ustadz. Apalagi di Bangka Belitung ini banyak sekali perayaan-perayaan ya. Jadi toleransi di Bangka ini sangat kental sekali dengan budaya itu. Nah, ini bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz dijawab. Baik. Terima kasih kepada Ibu Herli ya. Secara logika dan secara kemanusiaan, kita hidup tidak lepas dari tetangga. Terlepas di sebelah kita itu agamanya Konghucu, Buddha, gitu kan. Nah, bila mana tetangga itu mengundang, dalam rangka apa terlebih dahulu? Kalau hanya sekedar sharing, tentang bertanya, dia ada keluhan, mari kalau kita ada waktu, kita datangin, kita ngobrol. Kalau dia tetangga itu, oknum itu mengundang kita ingin menjerumuskan, jangan konyol kita. Seperti itu. Kalau tetangga kita yang lain akidah dengan kita ingin mengajak, mari ibu, mali, say, kumpul, kita masuk kamar. Nah, ikut cara saya untuk beribadah. Tolak. Lakum dinukum waliyadin.
Kalau tetangga kita mengajak untuk berbarengan, yuk kita berziarah. Ada kegiatan Agustusan di sana. Nah, itu kan NKRI-nya, secara kemanusiaannya kita ikuti. Tetapi kita harus memiliki prinsip lakum dinukum waliyadin. Kalau untuk yang Muslim, Bismillahirrahmanirrahim itu, nah Rasulullah SAW juga tetap menyambut dan membantu. Masa itu di pinggir kota Ka'bah, ya, di kota Mekah itu ada duafa, kakek-kakek udah rentak, isi perut juga disebut, buta orangnya. Disebutnya Rasulullah dihina segala macam. Tetapi Rasulullah tetap memberi kasih sayangnya itu. Artinya kita jangan sampai kalah walaupun kita ini mengakui bukan makhluk yang sempurna. Tapi setidak-tidaknya kita mengikuti ajaran Muhammad SAW. Kita sambut bila mana tetangga kita ingin berbuat baik, kita sambut dengan baik. Kalau dia suasana acara hari besar, lebaran gitu ya. Kalau saat dia mengundang, setengah memaksa atau tidak memaksa, suasana azan. Nanti Bu ya, kami mau ibadah dulu, sholat gitu. Kita hadir sebentar, menghargainya. Kami tidak bisa lama-lama, oh maksa, nyicip. Kita cicip aja. Nah, yang normal-normal lah, kretek kek atau roti bungkusan kek. Tapi yang jangan cedokan isinya apa gitu kan. Yang belum tentu syar'i menurut kita. Iya. Gitu. Oke. Baik, cukup Ustaz? Siap. Oke, semoga Bu Herni bisa terjawab ya Bu ya. Oke, dari ibu-ibu yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Pak Ustadz ya, tapi Iya. di luar tema boleh kan? Boleh Ibu. Dengan Ibu siapa Ibu? Bu Rini, Bu Rini, oke. Ipari untuk negeri, Bu. apa Pak? Ipari prinsip kita untuk negeri. Oke, silakan Ibu Ini pertanyaannya. Pak Ustadz ya, kan kita kan udah misalkan kita udah cerai ya suami istri. Ya. Nah, tapi secara agama sah, pemerintahannya belum. Tapi suaminya sering pulang ke rumah, tapi bukannya itu enggak cuma datang mandi, datang nyuci. Hukumnya gimana Pak? Oke. Oke, Udah. cukup Ibu. Terus dia nggak tanggung jawab sama anak, nggak pokok sama sekali nggak ada yang ngasih nafkah segalanya gitu. Hukumnya gimana Pak? Tolong Pak, jelaskan Pak ya. Makasih Pak sebelumnya Oke. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Rini pertanyaannya. Boleh silakan langsung dijawab Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Rumah tangga seringkali bentrok. Nah, kasus yang disampaikan oleh Ibu Rini tadi, ini sudah terjadi perceraian, talak. Nah, ukuran perceraian itu 3 kali suci, gitu kan. Nah, artinya 3 bulan 10 hari masih ada kesempatan untuk si suami atau si istri untuk rujuk. Kalau sudah lewat, itu harus dipertemukan pihak ketiga, yaitu pihak keluarganya. Kalau si wanita, istri, ada pihak orang tua, kakak, walinya. Nah, tapi persoalan Ibu Rini ini menarik. Maaf, apakah beliau masih setengah waras karena sudah menyatakan berpisah? Apakah beliau suami itu masih merasakan ini rumah punya hak beliau, ya? Tetapi bantulah listriknya, makanan hak tanggung jawab anaknya, ya. Kalau sama istrinya oke lah kalau dia sudah menyatakan seperti itu, gitu kan. Nah, itu harus segera diambil sikap, Bu. Kalau ibu atau keluarga kita yang lain tidak mengambil sikap, ya teledor akhirnya. Akhirnya pihak ketiga yang lain ikut masuk seperti itu. Atau si oknum tadi membawa perempuan lain ke rumah, ibu masih diam aja. Nah, fitnah batin nanti dari tetangga. Itu yang kita hindari. Nauzubillah min zalik. Rembuk aja, ajak keluarga, kumpul sebenar-benarnya. Kalau sudah tidak mempan, mari datang ke KUA, kantor urusan agama. Saat ini pelayanannya umat muslim kita tetap layani.
Non muslim juga tetap kita layani. Masihlah tidak mempan, kita ke pengadilan agamanya. Masihlah tidak mempan, penjarakan aja. Kalau ada perbuatan KDRT. Oke. Gitu. Simpel kan Bu. Tidak ada yang susah hidup di dunia Bu. Oke, Insya Allah. baik. Terima kasih Ibu Rini, semoga bisa terjawab Bu ya. Oke. Dari ibu-ibu yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilakan dari Ibu Majelis Salim. Kalau tidak ada saya bertanya Ustadz. Oke. Lawan dari moderasi ini adalah moderat Ustadz. Salah satu yang sering kita jumpai itu adalah kefanatikan. Nah, terlalu fanatik kadang-kadang membuat kita ini merasa ingin selalu menang sendiri. Iya. Jadi bagaimana cara kita menyikapi ini Ustadz? Kalau kita sekarang fanatik itu diri kita sendiri. Ya. Ya. Apakah kita sudah merasa diri kita mampu di lingkungan yang berada luar biasa banyak, kehidupan kita plural, itu luar biasa. Fitnah tetangga, fitnah masyarakat kan akan mencemoohkan kita. Ya. Kita mau marah sama orang lain, kita egois, itu sudah melawan kodrat. Kodrat kemanusiaan di situ sisi hukum, kodrat dari sisi keimanan itu tidak dianjurkan. Yang paling sederhana kalau dalam pemahaman Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali melangkah dari kaki, Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, ya kan? Lahir ke dunia dari Ar-Rahimnya ibu, ya. Assalamualaikum kiri, assalamualaikum kanan pada saat salam. Entah rutin 5 waktu, entah 1 minggu sekali atau 1 tahun sekali. Tetapi bila mana dia masih menyatakan la ilaha illallah bagi yang muslim, jangan kita hina, walaupun keterbatasan fisik, keterbatasan waktu karena dia punya tanggung jawab sama keluarga, dia bekerja, akhirnya diabaikan masalah sholat 5 waktunya. Kita tidak tahu, itu rahasia Allah semua, gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Dan saudara, kita akan lanjutkan kembali untuk perbincangan kita di sore hari ini dengan tema moderasi beragama bersama Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali untuk tema kita di sore hari ini, moderasi beragama. Nah kali ini ibu masih ada pertanyaan Ibu? Masih, boleh. Saya persilakan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya. Oke. Ustadz ya. Oke, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, kita kan punya saudara banyak banyak beda agama kan. Terus pada suatu hari itu saudara ada yang meninggal Islam, tapi anak-anaknya pada agama lain. Pas dia kan ibaratnya kan kalau mayat kan udah di kafan, udah di apa kan, ada yang ngomong nggak boleh cium, nggak boleh apa, nyentuh gitu. Jadi hukumnya gimana Pak Ustadz? Jadi karena kan anak kan jauh-jauh dari pulau lain, pulau gitu kan, nengok orang tuanya meninggal kan, ada kepingin mau meluk, mau apa gitu Pak Ustadz ya. Jadi ada yang larang, nggak boleh katanya, udah dimandiin, udah apa gitu, udah suci. Jadi mereka bingung kan. Saudaranya ya. Nah, tolong Pak Ustadz, dijawab Pak Ustadz ya. Makasih Pak Ustadz sebelumnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih bersama dengan Ibu Rini Bu ya. Oke, baik. Boleh Ustadz, ini pertanyaan yang bagus juga. Baik. Silakan Ustadz. Ini pertanyaan ini unik-unik berat. Karena saya sendiri merasakan istri saya Katolik dulunya. Ya. Jadi etika secara kemanusiaan dan kekeluargaan kita menghargai dan mereka menghormati apa yang sudah terjadi, gitu kan. Dan alhamdulillah rukun, santai aja. Persoalannya yang ditanyakan ibu ini, yang meninggal dunia, salah satu di antara saudara si mayit beragama Islam.
Nah, keluarga yang lain saking rindunya ingin melihat dan mencium anak. Ingin melihat dan mencium ciuman terakhir. Nah, apa yang dipersoalkan? Itu anak. Terlepas berbeda agama. Diperbolehkan. Kita tidak bisa menghalangi takdir Allah, kehendak Allah bila mana pintu hidayah saat itu terbuka dia bersahadat. Wallahu a'lam. Dan anak juga mencium jenazah orang tuanya tidak neko-neko. Secara hati nurani rasa sayang seorang anak karena jangkauan jarak jauh, rantauan perjalanan dia bekerja. Ya silakan. Tapi kalau si anak datang mau mencabik-cabik itu jenazah yang sudah wah, itu udah lain perkara, Bu. Nah, selama itu masih normal-normal tidak masalah, diperbolehkan, Bu. Nah, dan kita diantara tetangga yang melihat suasana itu agak rada aneh karena tidak pernah terjadi di lingkungan kita. Mari kita beristighfar. Insya Allah akan menimbulkan ketenangan batin agar tidak terjadi gejolak. Kita tidak menghakimi keluarga yang ditinggalkan si almarhum jenazah yang muslim meninggal dunia ini. Nah, tetap kita jaga, tetap kita support anaknya. Siapa yang terdekat di antara tetangga? Mungkin di antara anak-anak bapak atau ibu ada yang dekat sama si anak almarhum. Udah kasih pengertian segala macam, tidak masalah. Nah, anaknya ini juga punya pemahaman keagamaan, tapi masih berbeda agama. Mau turun ke dalam liang kubur, mau azan, nah, angkat dulu itu. Itu tidak boleh, gitu kan? Serahkan kepada yang lebih hak dan yang lebih ahli dari sisi yang kita jaga, jangan sampai timbul fitnah. Seperti itu, Bu. Oke, Bu Rini semoga bisa terjawab, Bu ya. Oke, alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan lain Ibu-ibu? Oke, kalau tidak ada kita sudah mendapatkan Ustadz pertanyaan dari teman-teman online kita. Teman-teman yang sudah bertanya melalui akun media sosial kami. Kali ini pertanyaan dari Edwati Muhibah. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Di lingkungan saya ada perbedaan mazhab dalam Islam. Bagaimana kita bisa saling menghargai? Silakan Ustadz. Terima kasih. Sesama umat muslim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita harus tetap pegang teguh. Saudara kita yang berlainan mazhab bermimpi dan berharap apa yang dilakukan dia menurut tauhid yang diyakini dia, Allah terima pahalanya. Dan kita juga menjaga keimanan kita, tetap berhubungan komunikasi yang baik sama saudara kita atau tetangga kita yang berlainan mazhab tadi. Jangan kita sakiti dia, gitu kan? Itu untuk mengurangi bentrok sehingga kerukunan antar umat beragama, apalagi sesama muslim. Nah, jangan sampai itu terjadi. Mereka punya kelompok, kira-kira ada kegiatannya majelis taklim tertentu menurut versi mazhab yang ini dan mazhab yang itu. Selama lingkungan yang diizinkan oleh minimal perwakilan dari pemerintahan yang terkecil yaitu Pak RT ada. Perwakilan dari Kementerian Agama yang terkecil pengurus masjid musola ada. Tidak ada komplain sama sekali. Ya udah, jalan aja, nikmati aja. Nah, tapi kalau ada komplain, rapikan secara adat, secara kemanusiaan, secara lingkungan. Nah, kalau ternyata ditemukan ada yang agak sesat pemahamannya, sampai nyium tangan orang tua dari anak kandung dinyatakan gimana gitu. Segera sampaikan ke pihak kita penyuluh agama yang beragama Islam, dan kita akan menyampaikan ke lembaga tertentu yang khusus memediasi hal tersebut. Yang kita jaga ini jangan sampai seketika meledak bom molotov ini. Nauzubillah min zalik. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya melalui akun media sosial. Dan kali ini pertanyaan kedua Ustadz dari Nina Ardani.
Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menyikapi konten-konten dakwah yang justru terkesan memecah belah umat? Oh iya. Nah, silakan Ustadz. Konten-konten dakwah yang memecah belah umat kesannya. Yang sangat simpel. Kita melihat slide itu, kita buka pembicaraannya, dan kita tidak menyetujui, nendang balik ke batin kita. Ya. Kita jangan ikut-ikutan yang nge-share juga. Gitu kan? Kita komen di bawahnya. Ya. Tolong admin, ini hoax atau tidak? Kan ada namanya. Ya. Anton misalnya. Tolong Pak Anton, ini video Anda dapat dari mana? Jangan bikin gaduh. Oke. Nah, di situ Muslim kan. Kalau sekiranya di situ non Muslim, tolong jangan. Kita ini mau tenang. Nah, jangan memperkeruh suasana gitu. Ya. Udah, yang intinya kita jangan ikut nge-share juga gitu. Kita jangan sampai ngetik ulang sampai mengatakan menghina luar biasa orang yang konten ini. Padahal kita sama-sama tidak kenal. Ya. Gitu kan? Artinya kita merusak diri kita, hati nurani kita, kaca cermin diri kita yang kita rusak. Istighfar aja kalau sudah ketemu seperti itu. Tinggal kita sama-sama menyelidik di lingkungan kita ada tidak yang terkena imbasnya atau mirip-mirip. Oke. Hampir sama suasana dengan yang terjadi di video tersebut. Cepat kita ambil sikap. Oke. Kita antar ke dokternya. Nah, kalau masalah jantung, dokter jantung. Tapi kalau masalah keimanan, kira-kira efeknya ini bisa menjerumuskan, mari penyuluh agama di bendera IPARI dimanapun berada siap membantu dan mengawal. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Dan kali ini pertanyaan ketiga dari @Sultan Rahmah. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menyebarkan nilai moderasi beragama melalui media sosial atau media digital dengan bijak? Nah, mungkin ada tips and triknya Ustadz. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama, setidak-tidaknya kita merindukan seorang anak muda usia remaja. Ini impian dan keinginannya sangat luar biasa, ya kan? YouTuber gitu. Nilai-nilai moderasi ini di medsos, dia mau ikut menyebarkan biar nilainya positif. Tetapi di rumah dia kurang ajar sama orang tua. Nah, ini dikurangin dulu. Coba dengan orang tuanya ada adab, turun sedikit tangannya. Dari jauh, Assalamualaikum orang tua, ya kan? Bapak, ibu, ada paman jauh, kerinduannya gimana? Selesaikan dulu itu. Sama adik beradiknya, ini satu kamar sama adiknya, kakinya. Nah, boro-boro mau menyebarkan moderasi beragama di medsos. Nah, kalau keinginan murni ini tetap kita respon baik, alhamdulillah, untuk generasi 2045 agar moderasi beragama dari usia remaja, bikinlah video pendek. Halo teman-teman gitu kan. Ini saya bernama ini orang tua saya, ini tetangga saya, teman akrab orang tua saya lain agama. Begini loh cara kita. Sederhana kan? Nilai positif sama orang tua dapat, nilai positif sama tetangga dapat. Ya kan? Nilai positif sama orang kampung sebelah dapat. Nah, semua dapat. Seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya banyak cara Ustadz ya. Banyak cara. Intinya dari diri sendiri aja bagaimana cara untuk sadar terlebih dahulu Ustadz ya. Iya. Untuk moderasi beragama ini. Nah Ustadz, ketika kita sudah menerapkan konsep moderasi beragama di lingkungan sekitar dan termasuk diri kita sendiri. Tapi masih ada yang mencemooh kita. Nah ini bagaimana tindakan kita dalam sudut pandang Islamnya? Kalau mau jujur sejujur-jujurnya dalam Islam, kita menjawab istighfar dalam jantung hati kita. Semakin banyak orang asing, walaupun itu sesaudara seiman, menghina kita, silahkan. Oke. Artinya kita mencoba untuk membersihkan dan menjernihkan kita punya hati dan pikiran. Nah, kita jangan terpancing. Kita udah tahu orang ini, oknum ini memang rese. Kenapa kita harus terpancing? Oke. Gitu kan? Nah, ada oknum yang tidak tahu menau, dibawa teman datang bertamu. Ya. Ya.
Sangat luar biasa gaya-gaya dia memancing suasana kita agar gimana gitu kan. Ya kita santai aja. Kita santai, kita kasih pengertian. Kalau masih dia egois, ya ngapain mau kita ladenin gitu kan. Yang jelas lakum dinukum waliyadin. Kemudian kita tetap beriman menurut pemahaman keagamaan masing-masing. Untuk NKRI kita jangan sampai terpecah belah. Kalau persoalan hanya singgung menyinggung, sakit hati, selama itu masih bisa ditahan, kita tahan. Kalau tidak bisa bertahan, kita selesaikan secara kekeluargaan. Tidak bisa secara kekeluargaan, kita secara lembaga. Tidak bisa lagi, masih ada lagi yang bisa. Terakhir, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kan? Artinya dari Allah kembali ke Allah. Kita sudah berupaya, kelapa satu tandan, masih ada yang bangking. Kita punya keluarga, adik-beradik, masih ada yang bandel. Udah habis-habisan kita nasihatin segala macam, mancing emosi kita. Minta uang, kita bantu, mancing emosi kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kembali ke sikap mereka, berarti mereka tidak mau merubah diri dan kita jangan terikut. Kita selamatkan diri gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Karena kita sudah masuk di segmen terakhir, boleh kita berikan kesimpulan untuk tema kita di sore hari ini, bagaimana menjadi seseorang pribadi dengan moderasi beragama menurut IPARI. Silakan Ustadz. Baik. Bapak, Ibu-ibu, pemirsa TPRI yang budiman, dari Organisasi Profesi Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, kami menyarankan dan menghimbau untuk orang tua yang masih saat ini sehat walafiat, segeralah selamatkan anak-anak, cucu. Jangan sampai terjebak dengan suasana yang di tangan mereka ada handphone. Terlena dengan kewajiban mereka sebagai anak, terlena dengan kewajiban mereka sebagai umat beragama, terlena kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik. Nah, harapan kami selama kegiatan itu positif, mari kita aktifkan. Selama kegiatan itu negatif, sampaikan dan kolaborasikan kepada rekan-rekan, kepada orang-orang yang berkompeten dalam hal itu. Nah, jangan sungkan-sungkan, mari datang, mari berkomunikasi dengan kami IPARI bila mana dibutuhkan. Insya Allah tidak ada yang tidak mudah bila mana kita ingin mempermudahkan hal tersebut. Insya Allah jalan keluar tetap ada. Terima kasih. Oke, cukup Ustadz? Cukup, baik. Terima kasih Ustadz sudah bergabung di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa bermanfaat untuk kita semua di sore hari ini. Terima kasih juga untuk ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Desa Mangkol sudah bergabung di sore hari ini. Menjadi pembelajaran bagi kita semua Bu ya, untuk bagaimana untuk menerapkan moderasi beragama bersama IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Dan saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri di sore hari ini. Saya Firgi Randastiawan mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya.